Atau sudah cukup jelas tentang rata-rata kumulatif itu? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, ini sudah Bapak perbaiki datanya tadi yang salah ya. Ini karena dia bulan Oktober itu sudah 7 bulan, maka kita masukkan data yang pada bulan September itu menjadi 1250 menjadi 7 bulan ya. Karena rata-rata kumulatif, maka kita kumulatifkan dulu selama 7 bulan. Kemudian kita bagi menjadi 7, dapatnya 1400. Nanti boleh dihitung kembali ya. Kemudian untuk bulan November itu sudah kita bagikan 8 karena sudah 8 bulan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dapatlah 1430 kilogram ya. Ini kan perhitungannya di bawah 1 tahun ya. Boleh ini untuk jangka pendek. Inilah yang disebutkan dengan peramalan rata-rata kumulatif. Kalau tidak ada pertanyaan berkaitan dengan ini, kita lanjutkan dengan salah satu metode lagi. Ada kemarin sudah kita bahas bahwa ada yang kita sebut dengan peramalan dengan metode rata-rata bergerak tunggal. Nah, misalnya ini ada salah satu contoh ya. Berikut ini ada data penjualan televisi merek LG yang diproduksi oleh PT A ya. Anda diminta untuk meramalkan persediaan bulan Desember dengan rata-rata 3 bulan dan 6 bulan. Oke. Kalau kita ingin memprediksi pada bulan Desember berdasarkan data ini, maka memang tetap harus kita dapatkan dulu data 3 bulan yang lewat. Karena ini rata-rata bergerak tunggal, tidak seperti yang tadi menghitungnya semuanya asalkan bertambah hasil penjualan maka itu yang dijumlahkan. Tetapi ini tidak, kita hanya mengambil data per 3 bulan atau data per 6 bulan. Itu yang disebut dengan rata-rata bergerak tunggal itu ya. Ini 3 bulan ini untuk 3 bulan, sedangkan ini untuk 6 bulan. Sebenarnya hampir sama aja ya dengan prakteknya dengan rata-rata kumulatif tadi. Perbedaannya adalah pada metode smoothing dengan rata-rata bergerak tunggal ini kita menghitung datanya per 3 bulan. Misalnya kalau sampai ke Desember yang mau kita hitung nanti ya, kita ramal ya sampai Desember, maka kita lihat pergerakannya itu seperti apa. Ini kan untuk 1 tahun ya. Nah, misalnya kita ingin mengambil data pada bulan April ya. Karena dia 3 bulan, maka kita ambillah data bulan yang lewat ya. Misalnya ini 1800 yang jumlah televisi yang terjual pada ini yang real ya, yang terjual pada bulan Januari ya. Kemudian bulan Februari 1620. Kemudian pada bulan Maret 1740 ya. Maka ini yang 3 bulan nih kita jumlahkan semuanya ini baru kita bagikan dengan 3 ya, karena dia 3 bulan. Maka untuk April kita bisa meramal jumlah permintaan televisi itu ada di sekitar 1720 ya, 1720. Nah, inilah ramalan kita yang harus kita sediakan, seberapa banyak TV yang harus kita order untuk kita jual di bulan April. Nah, kemudian untuk meramal pada bulan Mei, ini pada bulan Mei, bagaimana caranya untuk meramalnya? Maka bukan data yang 1720 ini kita pakai. Ini kan ramalan nih. Ternyata yang terjual di bulan April itu adalah 1980. Artinya ini kan ada kelebihan dibandingkan dengan yang kita ramal. Maka untuk meramal pada bulan Mei, yang kita pakai adalah data real penjualan di bulan April ini. Jadi kalau untuk 3 bulan berikutnya kita ingin meramal untuk bulan Mei, maka kita pakailah data pada bulan Februari,
Maret, April, ya kan, ini 3 bulan. Kita jumlahkan ini kembali, kemudian kita bagikan dengan 3 bulan, maka kita hasilkan permintaan masyarakat, ya. Kita ramal pada bulan Mei itu adalah 1780. Artinya ini ada penurunan, ya, ada penurunan dari yang lama, ya. Nah, karena kan di sini kelebihannya, nah, ini terjadi penurunan. Ternyata permintaan cukup tinggi juga, ya, di bulan Mei itu. Realnya yang diminta masyarakat itu adalah 2010 TV. Nah, itu ya, LG. Nah, dan untuk selanjutnya begitu juga, ya. Untuk selanjutnya, maka untuk meramal pada bulan Juni, maka yang kita pakai adalah data 3 bulan sebelumnya, yaitu mulai dari bulan Maret, April, Mei. Kalau kita ingin meramal ke bulan Juni, maka inilah yang kita bagi 3, kita jumlahkan dulu, baru kita bagi 3, dapatlah 1910. Ini ramalan kita, dan permintaan realnya itu adalah sebanyak 1900, ya. Nah, itu dan seterusnya untuk yang 3 bulan inilah hasilnya, sehingga sampai kepada bulan Desember kita tetap melakukan peramalan per 3 bulannya. Untuk bulan Desember kita dapat meramal meramal bahwa permintaan itu kita ramal pada bulan Desember, permintaan TV sebanyak 2123, ya. Ini belum kita penjualan realnya belum kita dapatkan, ya. Nah, karena kita hanya disuruh hanya untuk mencari ramalannya saja di bulan Desember. Kemudian untuk 6 bulan, ya, ini rata-rata bergerak selama 6 bulan. Maka data 6 bulan yang kita pakai. Nah, misalnya kita ingin meramal pada bulan Juli. Nah, ini kan Pak, kita ingin meramal pada bulan Juli, maka data yang kita pakai adalah bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Ini kita jumlahkan, kemudian setelah dikumulatif baru dibagi dengan 6, maka dapatlah ramalan pada bulan Juli. Kemungkinan permintaan terhadap barang yang akan kita jual itu, misalnya ini TV merek LG-nya itu 1841,7. Nah, ya, kalau kita genapkan ini menjadi 1842 buah TV yang akan diminta oleh konsumen. Kemudian ternyata ini kan ada permintaan realnya, ya, cuma 1860, artinya ini di atas dari ramalan kita, ya. Kemudian berikutnya untuk meramal di bulan Desember, maka kita pakai 6 bulan berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mulai dari bulan 6 sampai bulan 11. Nanti kita ramal, kita jumlahkan permintaan real ini, maka akan kita dapatkan permintaan konsumen, ya. Kemungkinan di bulan Desember itu kalau menurut 6 bulan, ya, ramalan 6 bulan itu sekitar 2020 TV, ya. Ada perbedaan dengan kalau misalnya hitungannya dengan rata-rata 3 bulan, tapi tidak terlalu jauh berbeda. Itulah metode ramalannya itu kalau menghitungannya seperti ini, ya. Nah, ini dia yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama, nilai rata-rata 3 bulan dapat dicari sebagai berikut. April, ya, 1800, 1620 sampai 1720 dapat 1720 set TV. Nah, ini sudah ada tadi di tabel. Kemudian bulan Mei, ya, dan seterusnya sampai bulan Desember. Kemudian untuk 6 bulan, ini dapat 1841,7 pada semester pertama ataupun 6 bulan pertama. Kemudian untuk dari Juli, kalau kita ingin memprediksi kepada bulan Julinya, ya, ini bulan Juni, kemudian bulan Juli, maka kita jumlahkan, kita ambil data yang 6 bulan, ya. Tidak boleh, ya, karena ukurannya adalah 6 bulan, data 6 bulan, tidak seperti tadi 7 bulan, 8 bulan semuanya dihitung. Kalau ini karena konsisten, yang pertama 3 bulan, yang kedua 6 bulan, maka pada bulan Juli kita ambil data 6 bulan yang sudah berlalu, maka didapatkanlah ramalan kita. Kemungkinan TV LG yang akan diminta oleh konsumen itu 1851,7 dan seterusnya, ya, dan seterusnya.
bisa ditangkap. Bukan metode smoothing lagi kalau yang ini metode yang analisis deret waktu dengan regresi linear. Sudah Bapak sampaikan, salah satu metode itu yang dipakai adalah regresi linear. Ini cocok untuk peramalan untuk jangka panjang ya, bisa dilakukan. Kalau tadi Nurul nanya, ya ini dia Nurul ya, untuk peramalan jangka panjang. Misalnya kalau kita ingin meramal untuk jangka panjang, ini adalah salah satu contoh. PT Dekalog E memiliki data penjualan sepeda motor Yamaha dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2006. Seperti terlihat dalam tabel berikut ini, tabel penjualan sepeda motor Yamaha PT Dekalog E tahun 2001 sampai 2006. Pertanyaan, berapa jumlah penjualan untuk tahun 2007, 2008, 2009 dengan menggunakan analisis deret waktu? Jadi ini bisa ya, 10 tahun ke depan pun bisa kita ramal seberapa banyak sebenarnya penjualan itu. Tinggal kita menghitung aja berdasarkan rumus yang ada. Misalnya PT Dekalog ini ya memiliki nilai penjualan selama 6 tahun ya. Kalau misalnya ya 2001 ini kita kecilkan aja jumlahnya ya, misalnya 2001 itu ada 100 unit. Kemudian pada tahun 2002 dia bisa menjual sepeda motor Yamaha itu 110 unit. Kemudian 2003 120 unit. Selanjutnya pada tahun 2004 dia berhasil menjual 125 unit. 2005 140 unit. Kemudian pada tahun 2006 150 unit. Inilah data penjualan pada tahun-tahun yang lalu ya. Ini berdasarkan 6 bulan. Boleh data 6 bulan, boleh berdasarkan data 7 bulan, boleh aja ya. Mana yang lebih mudah kita rasa untuk melakukan penghitungan. Kebetulan contohnya di sini data selama 6 bulan. Inilah data penjualan. Setelah kita dapatkan data 6 bulan itu, maka untuk menjawab ya, karena tadi yang dihitung yang mau dicari itulah 2007, 2008 dan 2009. Maka untuk mencari jawaban tersebut, maka langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat tabel koefisien regresi dulu ya, dari penjualan PT Dek itu. Kita buat dulu tabel koefisien regresinya. Ini tabelnya ya. Tabel perhitungan regresi penjualan sepeda motor Yamaha. Oke, ini data yang tadi ya. Data yang tadi selama 6 bulan nih ya. Penjualan itu kita notasikan dengan Y ya, atau disebut ini sebagai variabel dependen itu ya, variabel dependen Y ini, atau variabel tujuan yang mau kita cari. Itulah maksudnya itu ya. Yang kita cari itu adalah 2007. Itu maksudnya Y ya, data penjualan. Kemudian kita harus mendapatkan nilai X-nya dulu ya. Kita buat nilai X. Untuk nilai X ini sering disebut dengan variabel independennya, atau ini waktu ya. Ini waktu. Jadi biasanya itu waktu itu sebagai variabel independen atau variabel bebasnya. Sedangkan Y itu adalah variabel terikat. Maksudnya bahwa X itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Artinya bahwa karena ini variabel yang dipengaruhi, maka dia akan berubah seiring dengan berubahnya X. Ya, kalau berubah X, maka nanti nilai penjualan juga mengalami perubahan. Itu nanti kalau misalnya di dalam penelitian, karena ini hampir sama dengan penelitian ya, sehingga memang kita membutuhkan nilai X. Misalnya kita sebutkan, tapi kalau di sini ya inilah yang umum ya, disebutkan untuk menghitung data itu, menilai X-nya itu kita mulai dari nilai 0 karena ini tahun pertama ya. Artinya ini masih 0 tahun ya. Ini 0 tahun, sedangkan ini sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sehingga dapatlah misalnya dari 0 tahun sampai dengan tahun kelima itu dalam perhitungan X-nya. Ini kan belum 1 tahun ya, masih 0 tahun dia ya. Makanya dimulai dari angka 0. Makanya
dapatlah kita nilai X-nya ini ya. Dapat dulu nilai X-nya, kita buatkan ini. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, ya bikin dulu ya. Buat dulu nilai Y-nya sudah ada nanti itu biasanya. Tahunnya sudah ada itu di dalam soal. Yang perlu Anda buatkan adalah nilai X-nya dulu. Mulai aja dari tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Maka ini kan ada 6 ini datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah X-nya itu ada 6. Artinya bahwa kalau seperti terlihat di dalam data ini ya, kan setiap berubah. Berubah tahunnya ya. Kalau masih 0 tahun dia penjualannya adalah 1000. Kemudian pada tahun pertama dia terjadi perubahan menjadi 110 unit ya, atau set ya. Kemudian pada 2 tahun dia sudah berubah menjadi 120. Maka ini perubahan waktu, inilah waktu ini, perubahan waktu maka akan menyebabkan perubahan terhadap penjualan. Kita buat dulu nilai X-nya. Setelah itu bagaimana? Setelah kita buat nilai X-nya dari 0 sampai 5 ya, sampai tahun 2005. Selanjutnya kita menghitung nilai X kuadrat. Kita buatkan nilai X kuadratnya. Nilai X kuadrat itu misalnya ini kan kita X ini yang kita pangkatkan, X pangkat 2. Jadi 0 pangkat 2 hasilnya berapa? 0, Pak. 0 ya. Kemudian 1 pangkat 2? 1. 1. 2 pangkat 2? 4, Pak. Ya, 3 pangkat 2? 9. Ya, 4 pangkat 2? 16. Ya, 5 pangkat 2? 25. Kita dapatkanlah nilai X kuadratnya itu ya. Setelah dapat nilai X kuadrat, maka kita cari Y kuadrat. Jadi nilai Y ini yang dikuadratkan ya. 100 pangkat 2 berapa? 10.000, Pak. Ya, 10.000. 10.000. 110 pangkat 2? 12.100. 12.100. Kemudian 120 pangkat 2? 14.400. Ya. 14.400. Kemudian 125 pangkat 2? 15.625. Begitu selanjutnya ya, kita kuadratkan nilai Y-nya. Inilah namanya nilai Y kuadrat ya, sampai dengan tahun ke-6 ya. Kalau datanya X-nya ke-5 ya. Kemudian baru kita cari nilai XY. Ya, XY artinya bahwa X dikali Y. Itu dia kan. X dikali Y didapatkan ini. 100 kali 0, ini berapa itu? 0. 0 ya. 110 kali 1. 110. 120 kali 2. 240. 125 dikali 3. 345. 140 dikali 4. 560. 560. Kemudian 150 dikali 5. 750. 750. Ya, kemudian setelah kita dapatkan nilai Y, nilai X, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat dan XY, maka kita cari jumlahnya ya. Ini namanya sigma ya. Kita cari sigma itu artinya jumlah ya. Kita jumlahkan, misalnya sigma Y itu kan kita jumlahkan 100 tambah 110 tambah 120 tambah 125 tambah 150 tambah 150, hasilnya menjadi 745 ya. Kemudian sigma X. Sigma X kita jumlahkan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, hasilnya adalah 15 ya. Kemudian sigma X kuadrat kita cari jumlahnya, maka ini kita jumlahkan dapatlah 55 ya. Kemudian sigma Y kuadrat hasilnya 10.000 tambah 12.100 terusnya tambah 22.500, hasilnya 94.225. Kemudian untuk sigma XY
kita jumlahkan 0, 110, 240, 375, 560, 750. Hasilnya sigma X kali Y itu adalah 2035 ya. Enggak, Pak. Bisa ditangkap ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau bisa didapatkan, kita masuk ke langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya ini keterangan yang tadi ya, keterangan yang tadi sigma N ada 6, sigma Y 745, kemudian sigma X 15, sigma X kuadrat 55, sigma Y kuadrat itu 94.225, kemudian sigma X Y sama dengan 2035. Ini hasil yang kita jumlahkan tadi X-nya itu. Kemudian untuk langkah kedua ya, maka kita mencari nilai rata-ratanya dulu, karena nanti kan di rumus perlu rata-rata ya. Kita cari rata-rata X dulu, X bar ya, X bar ini. Untuk mencari X bar atau rata-rata X itu dihasilkan dari sigma X dikali N. Nah, N ini adalah jumlah. Berapa tadi sigma X-nya? Itu ada 15 ya. 15. Nah, berapa jumlah data kita? 6 ya. 6. Nah, 6 baru 15 dibagi 6 dapatlah 2,5 ya. Kemudian untuk mencari Y bar atau rata-rata Y, itu rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N. Nah, sigma Y sigma Y berapa tadi? 745. 745 ya, kita bagikan dengan 6 ya, karena jumlah datanya adalah 6 ya, 6 tahun tadi ya. Kemudian dapatlah 124,17. Nah, dapat X bar sama Y bar sudah kita dapatkan nilainya. Kemudian langkah ketiga adalah mencari nilai ya, karena kan sudah Bapak jelaskan pada rumus yang lalu, untuk mencari ramalan itu kan rumusnya kan Y sama dengan A ditambah BX itu ya. Kan ada ya yang lewat itu ya di slide kita, itu Y sama dengan A ditambah BX. Maka untuk mencari nilai A, maka harus dapat dulu nilai B. Ya. Ada pada di sini ya. Coba tengok ya. Ini. Bukan ya, bukan. Di slide kita yang lama ya. Ya, Pak. Nah, di slide kita yang Ya, Pak, lama ya, lalu. sudah ada ya, Y sama dengan A ditambah BX itu ya. Maka nilai B-nya dulu kita cari ya. Untuk mencari nilai B ya, untuk mencari nilai B, rumusnya adalah sigma X Y dikurang rata-rata X dikali sigma Y. Nah, ya. Dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang rata-rata X dikali sigma X itu ya. Nah, maka kita masukkan ya, tadi kan sudah kita dapatkan nih ya, sigma X Y berapa? 2035. Ya, 2035. Nah, kita masukkan 2035. Kemudian dikurang rata-rata X berapa? 2,5. 2,5 ya, dikalikan dengan sigma Y. Nah, sigma Y 745. 745. Nah, kemudian dibagi dengan sigma X kuadrat berapa? 55. 55 dikurang dengan rata-rata X 2,5. 2,5 dikalikan dengan sigma X 15. Maka ini kita jumlahkan menjadi dapatlah 175,5 dibagi dengan 17,5, maka nilai B kita dapatkan 9,86. Nah, inilah koefisiennya itu ya. Kita dapatkan nilai koefisien B itu sebesar 9,86 ya. Bisa ditangkap sampai di sini? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai B, baru kita cari nilai A. Nah, di rumus itu kan A ditambah BX itu ya. Y sama dengan A ditambah BX kalau di rumusnya di slide yang lama. Nilai A-nya sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita mencari nilai A ya. Ini nilai A.
A rumusnya itu rata-rata Y dikurang B dikali rata-rata X. Nah, itu rumus mencari A. Makanya kan harus dapat dulu B-nya kan. Kalau enggak bisa kita cari nilai A kan. Nah, dapat dulu nilai B-nya. Maka untuk mencari nilai A, kalau sudah dapat B-nya itu relatif lebih mudah ya. Untuk rata-rata Y tadi kan sudah kita dapatkan 124,17 ya. 11. Rata-rata Y tadi kan sudah ada nih ya. Rata-rata Y, mana ada rata-rata Y? Nih ya, 124,17 ya. 17. Nah, sudah kita dapatkan. Kemudian dikurang nilai B. Ah, kita masukkan nilai B yang tadi. Nah, ini nilai B tadi kan 9,86. Nah, kita masukkan 9,86 dikali X. Rata-rata X-nya itu kan 2,5. nih 2,5 kan. Nah, rata-rata X-nya 2,5 kita masukkan. Maka nilai A adalah sebesar 99,52 ya, 9,2. Kalau sudah dapat nilai A dan nilai B, kembali ke rumus. Nah, ini kan rumusnya tadi mencari nilai Y, kan Y yang kita cari. Nah, Iya, Pak. Nah, Y ini yang mau kita cari pada tahun 2007. X inilah yang Bapak sebutkan tadi, variabel independen yang mempengaruhi X. Ini waktu. X ini mempengaruhi Y. Berubah X-nya, berubahlah nilai Y-nya itu. Ya. Oke, misalnya kita setelah dapat, misalnya kita ingin memasukkan pada tahun 2007 ya. Nah, ini 9 kita masukkan nilai A ya. Nilai A itu tadi 99,52 ya. Kemudian Salam. kemudian B-nya 86. ya, 9,86. Karena kita mau pada tahun ke-6 ya, dari apa sih? Ini tahun ke-7 sebenarnya, tapi kalau dia itu kan tahun ke-6 tadi kan kita mulai dari nilai 0 tadi kan. Iya, Pak. Nah, bisa dapat ya. Nah, kalau tahun 2007 yang mau kita prediksi, maka X-nya adalah 6, bukan 7 ya. Nah, jangan nanti salah, banyak sekali nih mahasiswa salah di sini. Bapak ulang ke belakang supaya paham tadi datanya itu. Ini kan 0, Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 baru kan. Ya, Pak. Kalau tahun 2007 berarti X-nya itu adalah yang ke-6. Nah, di situ yang banyak salah mahasiswa ketika dikasih soal ya. Oke. Supaya paham kenapa ini tahun ke-6 padahal yang dihitung 2007 kan. Gitu. Kita masukkan, tinggal masukkan aja ya. Tahun 2007 itu 99,52, kemudian ditambahkan dengan 9,86 dikali dengan 6, maka sama dengan dapatlah 158,68 unit sepeda motor yang kita ramalkan ya akan terjual. Kemudian pada tahun 2008 sama juga karena sudah kita cari ini, tinggal masukkan aja. Berarti X-nya 7 ya, koefisiennya namanya ini ya. Koefisiennya itu 7, maka dapatlah 168,54. Pada tahun 2009 terus kita masukkan X-nya 8, dapatlah bisa kita ramalkan bahwa sepeda motor yang akan terjual pada tahun 2009 itu sebanyak 178,40 ya. Nah, sampai di situ apanya ramalan yang bisa kita pakai. Banyak lagi metode yang bisa dihitung lagi, tapi paling tidak ya, paling tidak inilah yang bisa dilakukan ya untuk jangka panjang. Ya Nurul ya, udah dapat itu untuk jangka panjang Nurul kan? Iya, Pak. Nah, kalau mau dihitung sampai tahun berapa, ya tinggal masukkan aja X-nya. Tinggal dimasukkan aja X-nya, kita hitung. Ya. Nah, itulah kalau kita ingin melakukan peramalan. Ya. Nanti di statistik, di metodologi penelitian itu pasti lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana perhitungan seperti itu. Atau di matematika ekonomi mungkin ada juga ya. Tapi ini karena sifatnya peramalan, maka
paling tidak itu yang bisa harus dikuasai kalau kita ingin melakukan peramalan di masa yang akan datang. Itu yang sering Bapak jelaskan bahwa makna peramalan di ekonomi bukan seperti peramalan ahli nujum, nggak seperti itu, tapi kita ada perhitungan-perhitungan yang bisa dilakukan. Artinya bahwa, ya silakan. Izin Pak, ini mata kuliah lain sudah masuk, jadi boleh izin lab Pak. Ya sudah habis materi kita Ya, ya. Pak, izin ya Pak. Ya Pak ya. Ya, oke ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi perkuliahan kita pada hari ini. Silakan masuk ke kelas yang lain. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Terima kasih Pak.